Baik, selamat sore. Ini ada cara membuat formulir menggunakan aplikasi Google daripada Soho. Pertama kita pastikan bahwa kita sudah mendaftarkan diri akun kita ke Google Chrome, dan kita sudah install Google Chrome. Kita langsung buka. Google-nya kita sambil menunggu. Ya, di sini sudah muncul ya. Kita ketik di sini Zoho. Sini kita klik dan kita pastikan bahwa data yang kita berikan ya, kita sudah telah mendaftarkan diri di akun Google dan di dalam akun Soho, sehingga pada saat kita masuk ya, kita loading masuk, dia akan meminta user kita, user yang kita akan gunakan dalam membuat aplikasi ya. Kalau kita sudah mendaftar, otomatis di sini sudah ada, kita langsung login saja di sini menggunakan akun yang kita gunakan ya. Jadi di sini ada beberapa macam. Kalau misalnya masuk ke sini, Anda bisa memilih ya. Di sini ada beberapa macam, tapi yang terpenting adalah kita masuk ya. Dari sini masuk dari login ini. Di sini akan muncul minta akun ya, akun yang telah kita buat. Akun Anda harus menggunakan Gmail ya, Gmail. Tidak boleh menggunakan Yahoo. Kalau Yahoo sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan lagi oleh aplikasi Google, dan semua aplikasi itu bisa digunakan di Chrome ya, bukan Mozilla. Kalau Mozilla masih kurang aplikasi yang bergabung dalam aplikasi dalam bentuk online. Di sini kita buat yang namanya formulir ya, formulir pendaftaran dalam bentuk apa saja yang kita bisa gunakan. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ini kita sambil melihat, masih loading dulu ya, karena loading ini membutuhkan jaringan yang harus kuat, karena Soho ini dia akan aktif seperti ini, namanya Soho akun ya. Soho akun ya, kita akan masuk dengan akun kita. Misalnya di sini ya, saya harus masuk dengan akun saya ya, akun saya di bawah sini ya. Sini terus saya next ya. Dia akan melihat ya. Kita lihat di sini akunnya tentang apa, formulir ya. Kita buat akun yang jangan terlalu susah tapi mudah dimengerti ya. Setelah itu Anda masuk ya, kita masuk. Dan masih loading lagi ya, di loading sambil kita menunggu ya. Di sini dia sudah muncul ya. Di situ ada kalender, ada clip, ada forms, ada email. Yang kita pilih adalah forms ya, forms yang kita gunakan ya. Jadi kita akan memilih di sini forms ini. Nah, kalau pas kita masuk, maka di sini ya, kalau kita sudah terdaftar, maka di sudut sini kanan atas, di sini ada muncul akun kita ya, foto kita akan tampil, bisa menggunakan foto atau bisa menggunakan
gambar yang Anda rasa cocok untuk Anda gunakan dalam Google. Menunggu karena prosesnya ini agak lambat pada berhubungan dengan jaringan. Kalau kita menggunakan Android atau handphone, ya dia bisa angkat, ya. Ini agak lama ini. Ya, kita harus sabar menunggu, ya. Ya, di sini sudah muncul tampilan. Di situ ada forms, ada reports, ada user, ada tags, dan ada approvals, ya. Tapi di sini kita hanya ambil bagaimana, ya, kita menggunakan, ya, format-format yang kita gunakan. Kalau kita membuat yang baru, ya, kita membuat format yang baru, maka di sini ada muncul new form. Di sini yang kita perlu perhatikan di sini, ya, harus kita sabar, ya, sabar untuk membuat salah satu format, ya, formulir, ya, formulir absen, ya, atau data absensi. Bisa menggunakan, ya, membuat formulir apa saja, ya, pendaftaran, formulir untuk seminar, untuk BIMTEK, ya, semuanya menggunakan Zoho ini, ya. Seperti yang lalu-lalu yang saya sudah buat, itu dari Google akun Chrome, ya, kita bisa buat untuk online. Nah, ini khusus untuk kita membuat format, ya, membuat format, misalnya kita membuat absensi secara online, ya. Nanti di situ ada tanda tangan kita, ya, ada. Dan kita pertama-tama kita buatkan manual dulu, sketch manualnya dulu, ya. Misalnya nama, ya, nama, terus mungkin kelas, ya, terus mungkin ada kelas dan mungkin jurusan, ya, terus tanggal dia hadir, siswa tersebut hadir, terus ada tanda tangan, baru ada keterangan. Kalau untuk absensi sih sebenarnya mudah. Ya, kita mulai dari new form, ya. Di sini ada create new form, ada artinya bahwa kita membuat halaman yang terbaru. Di sini Anda menggunakan yang blank form, ya. Template ini yang sudah ada, tinggal kita memilih. Tapi alangkah baiknya dari sini, ya. Misalnya di sini saya kasih ini adalah code, ya, misalnya SMTK Kota Kupang, ya. Terus di bawah sini kita kasihlah misalnya mungkin daftar, ya, daftar hadir, ya, daftar hadir siswa. Setelah itu kita mulai masuk create, ya. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita akan masuk. Nah, di situ Anda perhatikan menu-menunya di bagian kanan, ya. Ini sementara dia loading, ya. Kita bekerja menggunakan aplikasi online ini, kita harus bersabar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau kita tergesa-gesa, maka hasil kita tidak bisa dijangkau, ya. Jadi kuncinya adalah bersabar, ulet, dan memahami aplikasi yang kita gunakan ini. Dari semua kepada teman-teman, sahabat, guru, operator, ya, yang ingin untuk belajar memahami aplikasi online, apalagi zaman sekarang adalah zaman modern, ya, semakin maju, segalanya menggunakan online. Kita bisa melihat, ya, dia sementara memproses, ya, halaman awal daripada Zoho Forms ini. Ya, dia mulai tampil, ya, dia mulai tampil di sini. Nah, di samping sini ada
basic ya, basic fields yang kita gunakan. Ini tidak semuanya kita gunakan ya, tetapi beberapa saja ya. Ini tidak semua kita gunakan ya. Kita gunakan yang terpenting ya, yang terpenting. Nah, di bagian sini ada forum properties. Di sini di mana tempat kita mengetik ya, mengganti sini ya. Kita berikan judul di atas, terus subjudulnya apa di bawah kita kasih. Nah, ini sudah ada di atas ya, yang subjudul yang ada ini sudah ada di sini ya. Kita bisa mengeditnya, kita bisa menggeser ke tengah ya, karena dia sebagai kop ya, kop dari pada daftar hadir tersebut. Nah, di sini kita mulai pertama-tama, kita mulai dari kita ambil yang simple line, kita angkat dan seret taruh di sini. Kita pasang di sini, kita melihat sampai dia aktif ya. Nah, di sini cara menghapusnya di sini ya, menduplikat di sini ya. Menduplikat, kita menambah ya. Tapi kalau ini kita meyakin bahwa ini tidak cocok, kita hapus ya. Nah, single ini ya, single line ini kalau kita ganti ya dengan nama. Misalnya ini nama peserta ya. Nama peserta ya. Subnya di bawah tidak usah diberikan ya. Terus Anda lihat lagi setelah nama apa, mungkin misalnya kelas. Nah, kelas di sini saya pakai drop down ya. Sini kita taruh di sini ya, kita lihat ya, dia masih mencari drop down yang kita ambil ya. Kira-kira nah di sini ya. Nah, di sini tadi pertama kita belum centang ini. Anda perhatikan di sini di bawah sini ada verifikasi. Tolong diperhatikan di sini. Ini monitoringnya. Ini harus diaktifkan supaya jangan dia bisa jalan ya otomatis. Nah, ini juga. Nah, setelah kita masuk di sini, ini drop down-nya kita ganti kelas ya. Kita ganti dengan kelas. Ya, bisa huruf besar semua, bisa huruf kecil ya. Nah, di sini ada classes ya. Classes ini keterangan kita kelas berapa. Misalnya di sini Anda mengajar kelas 10 ya. Di sini Anda mengajar kelas 11 ya. Di sini Anda mengajar misalnya ya kelas 12. Nah, kalau seandainya misalnya kelas 2 ini ada dua kelas. Anda klik saja di sini menambah ya. Contohnya kelas 11A misalkan ya. Di sini kelas 11B. Sehingga pada saat siswa itu memilih ya tidak bingung ya. Setelah Anda lihat di sini ya sudah siap. Anda lihat, buatkan scrollnya ya. Kita pilih di sini ada short courses. Di sini Anda milih yang namanya extending ya. Extending habis Anda di sini monitoringnya diaktifkan. Setelah selesai kita lihat lagi mungkin apa jam misalnya ya, jam. Kita lihat jam di sini date time ya. Kita cari yang date and time, misalnya jam bulannya kalau bisa kita tidak usah. Misalnya kita kasih di sini jurusan misalnya ya, kita menggunakan drop down, tarik saja taruh di sini ya. Kita lihat dan sementara loading ya. Di sini kita ganti ya, ya misalnya jurusan ya, jurusan ya. Di sini ya, ini tidak usah diisi lagi, cukup di atas saja ya. Di sini ya courses-nya ini kita ganti misalnya ya, misalnya IPS ya, jurusan IPS
keagamaan ya, karena kita sekolahnya adalah sekolah sekolah agama ya. Nah, kalau misalnya kita hapus, kita klik di sini saja. Ini ya, itu cara menghapus. Terus Anda verifikasinya harus ingat diaktifkan, selalu diaktifkan ya. Setelah selesai ya, di sini jurusan selesai, kita ambil tanggal ya. Di sini tanggal, di sini Anda lihat di sini ada date time ya. Kita ambil date saja, taruh di sini. Tanggal ya, tanggal kehadiran siswa tersebut ya. Kita lihat lagi ya, Anda jangan lupa ya mengaktifkan validation ya. Ya, setelah itu ya, mungkin terakhir kita kasih tanda tangan ya. Kasih dia tanda tangan ya. Tanda tangan kita di sini, lihat ya, di sini karena tidak kelihatan di sekitar sini, Anda klik scroll ini ya. Di sini adalah signature. Anda masukkan di sini. Signature di sini. Anda tuh, dia mesti mencari file tersebut ya. File itu ada di mana? Ya, masih agak lama karena kita menggunakan jaringan. Kalau kita menggunakan offline, ya, data yang ini tidak bisa berjalan ya. Kita menggunakan aplikasi Soho ini, Soho ini, kita harus bersabar karena dia menggunakan jaringan ya. Tanggal di sini ya, kita mesti kita pasang di sini ya. Mohon maaf, di sini ada gangguan sehingga ya, di sini sudah jadi ya. Signature ini kita bisa ganti di sini. Di sini Anda kasih tanda tangan ya. Tanda tangan ya. Anda jangan lupa aktifkan ini. Setelah tanda tangan selesai, yang paling terakhir adalah keterangan ya. Nah, keterangan ini kita akan tetap menggunakan drop down ya. Drop down ini kita gunakan. Ya, di sini kita taruh di sini keterangannya. Mungkin hadir ya. Keterangannya ya, seperti biasa di sini kita kasih di sini hadir ya. Hadir. Di sini tidak hadir ya. Tidak hadir ya. Di sini izin misalnya ya. Terus kita menambah lagi ya. Mungkin kita tambah tanpa keterangan ya. Tanpa keterangan ya. Dan jangan lupa ya, aktifkan ascending-nya, naik turunnya ya. Anda aktifkan ini ascending, terus validasinya diaktifkan ya. Setelah ini sudah siap ya, Anda yakin bahwa sudah siap, ini sudah siap semua ya. Anda simpan di sini tulisan save ya. Di sini kita save, di sini kita simpan. Ya, ini tahap yang pertama. Kita lihat tahap yang kedua ya. Tahap kedua, kita harus melihat di sini daftar hadir siswa ya, sudah siap ya. Tahap yang kedua adalah kita memilih themes ya. Themes ini untuk membuatkan tampilan dalam halaman ya. Halaman yang kita buat ini, kita buat yang sangat menarik sehingga pada saat dia tampil di link ya,
link yang kita gunakan, entah mau buka di Android atau di komputer, ya, linknya itu betul-betul siap. Ya. Jadi kita bisa lihat, ya. Ini kita masuk tahap yang kedua ini, tolong diperhatikan karena banyak hal yang harus kita perhatikan di tahap yang kedua ini. Karena tahap kedua ini adalah tahap di mana kita membuatkan tampilan layarnya untuk menjadi indah, menjadi bagus pada saat tampilan, ya. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ya. Anda lihat di sini di bawah, ya, Anda scroll ke bawah. Di sini ada banyak format, ya, yang perlu digunakan. Di sini banyak, ya, mungkin misalnya ini Anda klik ini, ya, Anda klik yes. Setelah itu, ya, Anda bisa share, ya. Anda klik share di sini. Harus bersabar. Harus bersabar dalam membuat formulir ini, karena Soho ini agak berat karena yang digunakan bukan satu, ya. Nah, di sini, ya, format yang kita buat tadi kita harus mengirimkan ke link, ya. Anda ingat di sini harus hidup, ya. Kalau di sini dia tidak hidup seperti ini, maka anggap bahwa linknya itu tidak tersambung dengan Soho. Anda klik di sini, ya. Anda klik di sini, terus Anda bisa copy, ya. Anda bisa copy atau, ya, jadi Anda klik di sini, Anda copy, terus Anda masuk di salah satu aplikasi lagi, ya. Ya, Anda cari di sini GG, ya, GG Anda enter untuk kita mengkonekkan dengan situs, ya, situs web. Yang satu situs web ini adalah gratis, ya, tidak menggunakan biaya. Nah, di sini, ya, kita copy, ya, copy link yang di sini, ya, atau URL-nya, kita pindahkan ke GG di sini. Ini anak di sini disuruh untuk mengcopy di sini, ya. Kita klik, kita paste. Setelah paste di sini, kita melihat di sini kita mau aktifkan misalnya linknya apa. Misalnya kita buat di sini di sini kita buatnya data terbaru, ya. Kita ketik di sini daftar hadir misalnya. Hadir. Ini formsnya, ya. Ini tampilan formsnya. Terus setelah dari sini kita coba sort. Kita sort dia. Ya. Kalau dia diam seperti ini, maka dia tidak mau, ya. Dia tidak mau untuk kita merubah, ya. Mungkin daftar hadirnya mungkin sudah pernah ada, ya, atau kita buat di sini form, ya, form hadir, SMTK kota, atau formulir hadir kelas 12 misalkan, ya. Kita mencoba, dia tidak mau juga, ya. Dia tidak mau untuk mengaktifkan, ya. Nah, ini jadi, ya, jadi inilah link yang perlu Anda gunakan, ya. Link ini yang bisa Anda buka, ya. Saya berikan contoh, misalnya saya langsung blok ini, ya. Anda selalu ingat link ini ditulis, ya, ditulis untuk diberikan kepada siswa, ya. Misalnya saya copy di sini, ya, paste, jadi yang secara otomatisnya dia akan tampil, ya. Ya, kita sambil menunggu sementara loading, ya. Inilah hasil terakhir daripada kita membuat sebuah formulir absensi secara online. Nah, di sini, ya,
Di sini dia akan muncul di sini ya. Dia akan muncul dengan nama ya. Sudah jelas, oh formulir ini punya SMTK. Dan masuknya pakai ini. Nah, di sini ada berapa macam formulir. Itu yang pertama. Di sini formulir SMTK Kupang. Di sini ada format ini ya. Nah, di sini ya, siswa itu bisa masuk dari sini, Bapak Ibu. Ya, dia bisa daftar di sini, bisa saya namanya di sini milih si Martin ya. Martin, dia kelas berapa dia memilih. Biasanya saya kelas 12 atau kelas memilih salah satu yang di mana Anda berada. Misalnya saya kelas 12 ya. Jurusannya yang saya miliki adalah IPS ya. Nah, setelah itu di sini Anda mulai tanggal misalnya hari ini ya. Kita klik saja tanggal, dia bisa tanggal mundur maju ya. Di sini Anda bisa tanda tangan ya. Dari sisi itu tanda tangan di sini, jadi kita tahu bagaimana. Setelah di sini Anda memilih lagi keterangannya apa, Anda hadir tidak hadir ya. Kalau hadir jelas dia harus tanda tangan, kalau tidak hadir jelas tidak tanda tangan. Terus Anda masuk di sini. Ya. Submit ya. Submit Anda masuk berarti Anda hasil ya. Kehadiran hari ini, siswa hari ini sudah terekam. Dan sudah terekam oleh mesin Soho ya. Yang bisa membuka ini hanya gurunya. Ya, gurunya yang bisa membuka format ini. Nah, setiap hari dia masuk, ya, atau misalnya dia mau absen ulang, ya, dia bisa klik lagi di sini ya, add another response, mengulangi lagi. Misalnya mungkin dia tadi absen, mungkin salah milih, mungkin kelasnya mungkin itu bisa mengulangi lagi ya. Tetapi data itu sudah 2 kali terekam yang masuk ke mesin Google ya, dia sudah masuk. Setelah itu Anda tidak usah ragu-ragu untuk keluar, Anda tinggal saja keluar di sini keluar. Bagi untuk siswa itu dia masuk login yang keluar dari sini ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini link ini ya, sebagai contoh yang satu lagi misalnya siswa absen menggunakan handphone ya. Kita tinggal saja ya. Kita di komputer kita atau di handphone kita mengaktifkan WhatsApp ya. WA kita mengirimkan ke link ya, link WhatsApp-nya anak-anak ya. Kita lihat di sini ya, misalkan ya, saya ini uji coba ya, saya mengirimkan ke salah satu anggota grup WhatsApp di sini, bisa dilihat dari setiap kita hanya ada masuk ya. Setiap kali kita masuk itu perlu ya, kita sabar ya, sabar karena ini saya langsung memberikan satu kali. Setelah kalau misalnya Anda lupa, Anda cukup sampai di sini ya, Anda cukup mengirimkan link kepada siswanya saja, sehingga bisa memudahkan saudara-saudara, teman-teman guru saya. Ya. Di sini kita menggunakan handphone seperti ini. Kita mengaktifkan WhatsApp-nya. Ya, nanti dengan sendirinya WhatsApp-nya otomatis ya. Dia akan masuk bersiri daripada handphone kita. Dia masuk ya. Kita lihat dia sementara loading ya. Loading untuk aktifkan WhatsApp-nya. Harus kita bersabar ya. Ya, kita bersabar, disayang Tuhan ya. Dia masih verifikasi ya, karena kalau lama kita tidak pernah menggunakan WhatsApp-nya, tiba-tiba kita mengaktifkan ya seperti ini ya. Kita harus sabar menunggu. Sambil dia jalan ya, saya lanjut di sini ya. Nah, kita melihatnya di mana ya, kita lihatnya di sini
Anda bisa lihat di sini ya. Dan setelah link ini jadi, link ini kita bisa mengirimkan lewat anak-anak ya. Kita kopikan, kita kopikan link yang ini ya, atau link yang ini juga bisa ya. Tapi paling enaknya menggunakan link ini ya, untuk mengirimkan via WA ya. Misalnya saya mengirimkan ke sini ya, ini contoh. Kita tinggal kopikan saja di sini, kita mengirim ya. Dan sini sudah terkirim ya, ini sudah jelas. Ya, itu caranya untuk kita main. Terus ini di sini dia bisa buka ya, dia bisa buka di sini ya. Kita coba buka di sini ya. Ya, dari handphone itu dia bisa membuka ya, lewat WhatsApp itu bisa dibuka kapan saja, bisa jadi ya. Jadi itulah hasil ya, hasil daripada kita absen secara online. Jadi sini kita masuk ke sini, maka anak itu langsung dengan sendirinya dia akan langsung mendaftar ya, langsung mengabsen ya. Dia akan muncul seperti ini ya. Bisa saya berikan contoh, misalnya dia tulisnya Roy ya. Roy di sini kelas berapa dia, kelas A ya, jurusannya ya IPS ya. Nah, tanggal hari ini dia hadir kan, klik di sini, pilih saja tanggal hari ini, terus saya tanda tangan di sini ya. Inilah tanda tangan ya. Setelah ini keterangannya di sini ya, hadir. Atau misalnya ya, dia tidak ada, dia kosong, berarti hari ini tidak hadir, terus Anda masuk ya. Dan ingat, kalau misalnya anaknya dia ingin memberitahukan dari rumah itu lebih bagus lagi, dia absen, keterangannya dia bawa, dia izin, keterangannya apa. Kalau dia sakit ya kita harus minta surat. Setelah dia selesai di sini tinggal keluar saja ya. Anggap bahwa data tersebut itu sudah terkirim, kan dia sudah terekam, sudah masuk ya. Nah, untuk kita melihat daripada hasil tadi ya, kita lihat kembali di sini. Kita klik di tulis ini, ada data tadi itu sudah aktif ya. Jadi Anda harus bersabar untuk bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Ya, Anda klik di sini ada report, klik report di sini ya. Di sini ada menu yang seperti rumah ini ya. Ini menu-menu perintahnya ada di sini ya. Nah, lihat, kita pilih report, kita cek report tadi, report yang ada berapa siswa yang sementara daftar tadi, kita bisa lihat di sini. Oh, yang hadir siapa-siapa ya. Ini harus bersabar karena dia membutuhkan waktu yang sangat lumayan agak lama ya. Tetapi kalau sudah jadi itu tidak susah ya. Kalau sudah jadi itu mudah ya, mudah sekali untuk kita masuk. Tapi kalau kita baru mulai memproses, membutuhkan waktu. Dia beda dengan namanya kita membuatkan web ya, desainnya membutuhkan waktu. Ya, kita harus bersabar untuk menunggu dia sampai dia proses ya. Karena ini adalah satu materi yang perlu teman-teman operator, teman-teman guru untuk mengoptimalkan kinerja, mengoptimalkan kompetisi sebagai guru ya. Dari kita hanya jangan terpaku pada buku, tetapi kita bisa juga menggunakan aplikasi online ya. Ini beberapa macam cara ya.
saya gunakan ya. Di sini misalnya kita kasih terakota ya. Di sini saya klik lagi. Ya, di sini. Ya. Di sini saya sudah membuat dua report yang saya sudah share. Nah, di sini Anda bisa lihat yang tadi kita lihat yang responnya itu ada berapa orang. Di sini kita bisa share di sini ya. Ya, Anda bisa edit di sini ya. Bisa edit. Anda bisa edit di sini ya. Kita edit untuk fungsi untuk edit apa? Kita mengedit yang data yang mungkin ada kurang kalimat ya. Kita bisa edit di sini. Ya, ini untuk kita mengedit di sini. Cara mengeditnya mungkin tadi ada kesalahan atau apa, itu cara-cara untuk kita mengeditnya di situ. Kalau ini muncul seperti ini, nah ini kita bisa ngedit di sini. Ya, misalnya di sini kesalahannya apa, kita bisa absen siswa di sini mungkin misalnya salah tadi sini kelas 12 ya. Tadi setiap kali kita masuk ya, kita buat salah satu formulir untuk semua kelas sehingga kita tidak usah mengulang-ulang. Ya, jadi cara untuk kita mereport. Kayak ini jangan dirubah. Ini speknya ya, nama dan lain sebagainya ini. Ya, dan kita bisa lihat di sini ada entries ya. Entries ini artinya bahwa kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat yang tadi pertama siapa. Setelah ini kelas sekian. Jadi kita bisa memindahkan ya. Anda coba lihat di sini. Keterangannya di sini hadir ya, tanda tangan ya. Tanggal dia masuk ya. Hari ini dia masuk. Terus misalnya pelajarannya tidak bisa dikasih ya. Karena itu kan guru mata pelajaran kita. Nah, setelah sudah muncul seperti ini, maka Anda ingin rekap. Nah, di sini ada pilihan. Anda bisa langsung cetak di sini, ya. Anda perhatikan, di sini tidak perlu Anda ini cuma ada dua, print dan download. Ekspor, Anda klik ekspor. Ya, di sini ada dua macam. Anda mau PDF atau Excel, ya. Saya gunakan yang Excel. Anda klik ke down di sini, dia akan mendownload. Dia akan mendownload hasil ya, dia ada di sini. Ini hasilnya. Kita cek.
Kita cek hasil yang di-download tadi dalam bentuk Excel. Ya, akan seperti ini. Ini hasil downloadan dari Excel ya. Nama ya. Kita tidak memberikan nomor ya. Bisa menambah dengan kekurangan tadi, kita edit lagi menambah kolom misalnya. Ini ya, nama pesertanya, kelas di sini, jurusannya apa, tanggal dia mulai ya, dan keterangan hadir. Itu kalau menggunakan Excel ya. Tetapi kalau kita menggunakan Excel di sini, maka yang muncul tanda tanda bisa muncul, keterangannya cuma hanya dia hadir ya. Ini sebagai absen ya. Terus yang berikut, cara yang berikut, kita bisa download menggunakan PDF. Anda mengetik PDF ya, terus Anda download ya. Anda sudah terdownload di sini ya. Dari format yang keluar itu nama atas sama sekolah ya. Kita lihat ya di sini oleh SMTK Kota Kupang ya. Ini daftar hadirnya. Jadi berapa orang ya yang terdaftar hari ini. Kalau dalam bentuk Excel, bentuk PDF, maka dia panjang karena dia ada tanda tangannya ya. Tanggal dia masuknya juga jelas ya. Jadi ada dua macam. Setelah muncul seperti ini guru, kalau kita sebagai guru, kita harus download di sini ya, ambil hasilnya ya. Hasilnya di sini misalnya dia perlu download, Anda kalau situ daftar hadir, misalnya daftar hadir tanggal sekian ya, misalnya daftar hadir ya, tanggalnya ditaruh saja di situ, pesan save ya. Oke, setelah siap ya, ini Anda close saja, ini keluar ya. Nah, ini tips-tips yang saya berikan membuatkan absen secara online ya, entah siswa di rumah atau entah siswanya di sekolah ya. Itu sudah jelas. Kalau dia tidak masuk kan hari kita tahu jelas, ini tidak masuk, keterangannya apa, itu sudah ada. Itu yang membuat kita selalu monitoring anak-anak ya, dalam kehadirannya ya. Terus kita bisa melihat ya perkembangan anak kita menggunakan online. Jadi anak itu bukan kita yang memberikan mereka handphone untuk menggunakan untuk memperkaya diri, tapi bagaimana memfungsikan handphone itu supaya dia bisa belajar. Mungkin ini sedikit tutorial saya, cukup sekian. Terima kasih. Kalau Anda belum memahami ya, bisa hubungi saya ya. Anda bisa hubungi saya lewat nomor telepon saya ya. Anda bisa lewat telepon saya 0856 ya. Ini nomor handphone saya. Bisa hubungi ke sini nomor handphone ya. Nomor handphone saya. Sekian dan terima kasih. Sampai kita berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama pembuat aplikasi ini, Martinus Taneo, Eskom MM. Semoga bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih buat sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah belajar
atau menggunakan tutorial saya singkat ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.